Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang anatomi sistem saraf pusat dan perifer untuk memenuhi tugas biopsikologi. Adapun anggota kelompok kami yakni yang pertama saya sendiri Muhammad Miftahus Surur, yang kedua ada Mbak Evi Fatussolihah, yang ketiga ada Mbak Ardila Mahdawardana, yang keempat ada Mbak Asri Fatia Az-Zahra. Anatomi sistem saraf terdiri dari dua, yakni sistem saraf pusat dan juga sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis. Organ kompleks dari sistem saraf pusat terdiri dari jaringan saraf, pembuluh darah, jaringan ikat pelindung, dan pendukung. Fungsi sistem saraf pusat yakni mengintegrasi, memproses, dan mengkoordinasi data sensorik dengan perintah motorik. Sistem saraf perifer atau tepi terdiri dari semua jaringan saraf di luar sistem saraf pusat. Fungsi saraf perifer yakni menerima rangsangan, menghantarkan informasi sensorik, dan membawa perintah motorik ke jaringan dan sistem perifer. Berkas akson atau serat saraf yakni membawa informasi sensorik dan perintah motorik. Setiap berkas saraf berhubungan dengan pembuluh darah dan jaringan ikat, yakni saraf tepi atau nervus. Nervus yang keluar dari otak disebut juga saraf kranial. Nervus yang keluar dari medula spinalis disebut juga dengan saraf spinal. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sistem saraf pusat. Pertama, perkembangan sistem saraf pusat sudah berkembang sejak kehidupan awal embrio pada manusia. Pada awalnya, dalam embrio terdapat suatu jaringan yang berkembang menjadi sistem saraf pusat yang bentuknya seperti pembuluh yang berisi cairan. Indikasi pertama dari otak yang sedang berkembang adalah 3 benjolan yang terletak di ujung anterior pembuluh tersebut. Ketiga benjolan tersebut akan berkembang menjadi forebrain atau otak depan, kemudian midbrain atau otak tengah, dan hindbrain atau otak belakang. Sebelum lahiran, otak depan dan juga otak belakang terbelah menjadi 2 bagian lagi, dari bagian anterior ke posterior. Kelima benjolan yang merupakan bagian otak yang sedang berkembang saat bayi dilahirkan adalah telencephalon, diencephalon, mesencephalon, metencephalon, dan mielencephalon. Kelima bagian benjolan inilah yang akan berkembang terus menjadi 5 bagian otak dewasa. Jaringan pelindung sistem saraf pusat. Otak dan sumsum tulang belakang adalah organ yang paling terlindungi. Otak dilindungi oleh tengkorak dan sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Terdapat 2 macam jaringan yang melindungi sistem saraf pusat, yaitu meningen dan sistem ventrikular. Meningen adalah selaput otak yang merupakan bagian dari susunan yang bersifat non-neural. Meningen melindungi sistem saraf halus, membawa pembuluh darah, dan dengan mensekresi cairan yang disebut cerebrospinal. Selaput meningen juga memperkecil benturan dan guncangan. Meningen terdiri dari 3 lapisan, yaitu pertama durameter. Durameter merupakan lapisan terluar yang merupakan lapisan tebal, keras, fleksibel, dan terdiri dari 2 lapisan. Kemudian yang kedua arachnoid. Arachnoid merupakan lapisan yang terletak di bawah durameter, berongga-rongga, dan mengandung sedikit pembuluh darah. Rongga arachnoid memisahkan lapisan arachnoid dari piameter dan mengandung cairan cerebrospinal, pembuluh darah, jaringan penghubung, serta selaput yang mempertahankan posisi arachnoid terhadap piameter di bawahnya. Yang ketiga yaitu piameter. Piameter merupakan jaringan pelindung yang terletak pada lapisan paling bawah, paling dekat dengan otak, sumsum tulang belakang, dan melindungi jaringan-jaringan saraf lainnya. Lapisan ini mengandung pembuluh darah yang mengalir di otak dan sumsum tulang belakang. Antara piameter dan membran arachnoid terdapat bagian yang disebut subarachnoid space yang dipenuhi oleh cairan cerebrospinal.
Kemudian sistem ventriculus. Otak manusia dilindungi oleh cairan cerebrospinal di dalam ruangan subarachnoid. Cairan ini menyebabkan otak dapat mengapung sekaligus mengurangi tekanan pada bagian bawah otak yang dipengaruhi oleh gravitasi. Cairan cerebrospinal ini selain mengurangi berat otak, juga melindungi otak dari goncangan yang mungkin terjadi. Cairan cerebrospinal terletak dalam ruangan-ruangan yang saling berhubungan satu sama lain. Ruang-ruang ini disebut dengan ventricle. Cairan cerebrospinal merupakan konsentrasi dari darah dan plasma darah. Diproduksi oleh plexus choroideus yang terdapat dalam basal dari ventricle lateral dan bagian atas dari ventricle 3. Saya Ardilia Mahda, absen 15. Saya akan menjelaskan mengenai struktur utama atau anatomi otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama yaitu struktur utama atau anatomi otak. Secara anatomis, otak dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama otak besar, yang kedua otak kecil, dan yang terakhir yaitu batang otak. Pada otak besar ini masih dibagi menjadi 2 bagian, yaitu terdiri dari otak kanan dan otak kiri. Pada bagian otak kanan dan otak kiri ini masih dibagi menjadi 4 bagian lagi yang biasa disebut dengan lobus. Yang pertama yaitu lobus frontal, berada di depan, yang memiliki fungsi untuk mengendalikan gerakan tubuh, memecahkan masalah, mengendalikan emosi, dan mengendalikan diri. Yang kedua yaitu lobus occipital, berada di belakang, yang memiliki fungsi untuk mengenali objek lewat indera penglihatan dan memahami arti kata-kata tertulis. Yang ketiga yaitu lobus temporal, berada di samping, yang berfungsi terkait masalah pendengaran, memori, dan emosi. Yang terakhir yaitu lobus parietal, berada di bagian atas, yang memiliki fungsi untuk menafsirkan sentuhan, gerakan tubuh, suhu, dan sensasi nyeri. Yang kedua, otak kecil. Otak kecil ini berada di bagian bawah otak besar, tepatnya di bagian bawah lobus occipital, yang berfungsi untuk proses koordinasi dan keseimbangan. Yang terakhir yaitu batang otak. Batang otak merupakan seikat jaringan saraf di dasar otak yang memiliki fungsi mengatur fungsi dasar kehidupan, misalnya denyut jantung, pernafasan, dan lain-lain. Selanjutnya, mengenai sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau spinal cord merupakan bagian dari sistem saraf pusat dalam lajur tulang belakang yang membentang dari bagian bawah otak hingga ke punggung bagian bawah. Dan dari anatomi atau struktur utama sumsum tulang belakang terdiri dari 2. Yang pertama gray matter, yang kedua white matter. Gray matter atau bagian abu-abu ini merupakan bagian gelap berwarna abu-abu, memiliki bentuk seperti kupu-kupu yang berada di dalam sumsum tulang belakang. Pada bagian ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama badan sel saraf, yang kedua sel glial, dan yang ketiga 4 sayap yang biasanya disebut dengan tanduk. Yang kedua white matter atau bagian putih. Ini merupakan bagian yang berisi akson yang memungkinkan berbagai bagian sumsum tulang belakang untuk berkomunikasi dengan baik dan lancar. Terdiri dari kolom posterior, kolom anterior, dan kolom lateral. Terkait fungsi utama dari sumsum tulang belakang merupakan transmisi pemasukan rangsangan antara periferi dan otak. Maksudnya yaitu sistem saraf yang mengordinasikan aktivitas sehari-hari seperti bergerak, merasakan sakit, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai penyakit sumsum tulang belakang. Yang pertama, cedera tulang belakang. Ini merupakan kerusakan pada bagian manapun dari saraf di ujung kanal tulang belakang atau cauda equina. Yang kedua, spinal stenosis. Ini terjadi ketika pertumbuhan tulang jaringan yang berlebihan mempersempit ruas tulang belakang sehingga dapat mempengaruhi akar saraf. Yang ketiga yaitu multiple sclerosis.
Ini merupakan penyakit yang berpotensi untuk melumpuhkan sistem saraf pusat, yaitu otak dan medula spinalis. Ini merupakan penyakit yang berpotensi untuk melumpuhkan sistem saraf pusat, yaitu otak dan medula spinalis. Yang keempat yaitu amyotrophic lateral sclerosis atau ALS. Ini merupakan penyakit sistem saraf yang mempengaruhi sel-sel saraf di otak dan medula spinalis. Presentasi selanjutnya adalah sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke dan dari sistem saraf pusat yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sel-sel sistem saraf sensorik mengirimkan informasi ke sistem saraf pusat dari organ-organ internal atau dari rangsangan eksternal. Sel-sel sistem saraf motorik tersebut membawa informasi dari SSP ke organ otot dan kelenjar. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua cabang, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Selanjutnya adalah sistem saraf otonom adalah bagian sistem saraf tepi yang mengatur fungsi vital tubuh, diaktifkan oleh pusat-pusat yang terletak di medula spinal, batang otak, dan hipotalamus. Sistem saraf otonom atau ANS sebelumnya disebut sebagai sistem saraf vegetatif, adalah divisi dari sistem saraf tepi yang memasuk otot polos dan kelenjar dan dengan demikian mempengaruhi fungsi organ internal. Kemudian juga ada sistem saraf otonom adalah sistem kontrol yang bertindak sebagai besar secara tidak sadar dan mengatur fungsi tubuh seperti detak jantung, pencernaan, laju pernafasan, respon pupil, buang air kecil, dan gairah seksual. Kemudian juga ada namanya sistem saraf somatik atau gerak sadar, adalah bagian dari sistem saraf tepi yang terkait dengan kontrol sukarela gerakan tubuh melalui otot rangka. Sistem saraf somatik terdiri dari saraf sensorik yang membawa serabut saraf eferen yang menyampaikan sensasi dari tubuh ke sistem saraf pusat SSP. Cara kerjanya dengan sistem saraf somatik bekerja dengan mengontrol semua hal yang Anda sadari dan secara sadar memengaruhi respon tubuh seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.